Selamat datang di Army Channel. Berjumpa kembali dengan saya Bang Army. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang rekrutmen calon bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2021. Karena walaupun baru awal tahun, banyak yang sudah ngotot, sudah ngebat, sudah tidak sabar, selalu bertanya, Bang, kapan penerimaan bintara Bang? Bang, kapan jadwal seleksi bintara Bang? Nah, pada kesempatan kali ini karena sudah dibuka pendaftaran online-nya, kita akan dengarkan bersama-sama untuk informasi penerimaan bintara TNI AD tahun anggaran 2021. Memang sesuai jadwalnya untuk pendaftaran ulangnya sekitar bulan Agustus sampai dengan September. Namun tidak ada salahnya karena lebih cepat kalian dapat info, maka lebih cepat kalian mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan administrasi, belajar berlatih, itu saja kerjamu sampai dengan pendaftaran ulang nanti. Ya, semakin giat kau berlatih, semakin giat kau belajar, maka kemungkinan lulus akan semakin besar. Namun tentunya tetap berdoa, karena sekuat apapun kita berusaha, takdir Tuhanlah yang menentukan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi apabila ada video-video terbaru dari Bang Army. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga agar kalian tetap mendapatkan semua notifikasi dari setiap video yang diupload oleh Bang Army, ataupun mungkin Bang Army buat jadwal live streaming, kalian tidak akan ketinggalan karena kalian mendapatkan notifikasi. Nah, kita mulai dari persyaratan untuk kalian agar bisa mendaftar sebagai seorang calon bintara di TNI Angkatan Darat khusus untuk tahun anggaran 2021 ini. Yang pertama, persyaratan umum. Walaupun untuk pendaftaran pertama bintara perwira itu sama persyaratan umumnya, tapi tetap dalam setiap bagian akan saya bacakan untuk kalian ketahui. Persyaratan umum yang harus kalian penuhi antara lain, yang pertama, warga negara Indonesia, kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, setia pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini yang dimaksud adalah kalian harus tidak ada catatan kepolisian, kemudian disertai dengan SKCK atau sekarang apa istilahnya saya kurang paham lagi, intinya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata, karena kalau berkacamata berarti dia ada masalah dengan matanya. Kemudian 6, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya kamu tidak tersangkut masalah hukum, kemudian karena masalah itu sehingga kamu kehilangan hakmu untuk bisa menjadi seorang prajurit. Nah, apabila kalian tidak pernah berhubungan dengan masalah ini, ya pasti aman-aman saja kamu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu persyaratan lain. Nah, ini persyaratan lain ini harus lebih detail karena ini menyangkut masalah standar nilai dan lain-lain. Biar nanti kalian tidak banyak bertanya lagi, jadi sekali nonton langsung paham. Untuk persyaratan lain, yang pertama, pria dan atau wanita, bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri atau PNS TNI. Jadi kalau untuk bintara ini bisa pria, bisa wanita. Kemudian poin yang kedua, berijazah minimal SMA, MA, SMK, baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut. Nah, sebelum masuk ke tahapan nilai, nah di sini sudah jelas untuk mendaftar bintara itu ijazah minimal SMA, MA atau SMK. Karena banyak juga yang nanya, Bang, SMK apakah tidak bisa jadi tentara? Bang, apakah SMK daftarnya catam atau cabang? Nah, banyak yang bertanya seperti itu dan sering pula saya jawab, untuk bintara SMK bisa. Nah, di sini juga sudah jelas SMK bisa.
Nah, tinggal tergantung standar nilai kalian. Kalau daftar Bintara maupun Akmil itu ada standar nilai, berbeda dengan kalian daftar Tamtama. Untuk poin yang pertama, untuk standar nilai, lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2017, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40. Minimal 40 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali. Dan minimal 37 untuk wilayah lainnya. Nah, itu sudah jelas. Kemudian poin B, lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2018, nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 37 untuk wilayah lainnya. Jadi 37 ini di luar 3 pulau atau 3 wilayah yang disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2019, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40,5 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 38,5 untuk wilayah lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2020. Nah, ini paling banyak yang nanya ini, Bang, untuk 2020 kan tidak ada UAN, Bang, atau tidak ada UN, Bang. Terus gimana, Bang, untuk mengisi pada formulir pendaftaran online? Nah, di sini akan kita baca sama-sama. Karena saya bilang, udah, kamu tidak usah khawatir karena setiap ada perubahan untuk masalah nilai, karena satu dan lain hal pasti untuk rekrutmen menyesuaikan untuk standar nilainya. Nah, ini sudah terjawab. Kita simak bersama-sama. Untuk lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2020, nilai minimal rata-rata rapor. Nah, dari menggunakan nilai minimal rata-rata rapor dari 3 mata pelajaran: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah 68. Ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. Nah, jadi untuk tahun 2020, lulusan 2020 itu menggunakan minimal rata-rata dari 3 mata pelajaran, minimal rata-rata nilai rapor dari 3 mata pelajaran: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, yaitu 68. Namun di sini tidak dijelaskan seperti yang di Akmil pada video saya yang saya buat beberapa waktu yang lalu, yaitu nilai rata-rata rapor itu dari semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk Bintara ini apakah dia dari semester 1 atau semester 6 atau hanya semester terakhir? Nah, ini pun belum ada dijelaskan. Nah, nanti kalian bisa tanya sendiri apabila nanti pada saat kalian datang ke agen untuk melaksanakan validasi ulang, ataupun nanti saya cari informasi dan saya bagikan di kolom komentar apabila ada yang bertanya tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir yaitu lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2021, nilai ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. Ya, karena 2021 kan baru mulai ini, belum ada ujian. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Ya, kurang lebih seperti untuk Catam. Dan poin yang keempat ini sangat penting juga karena banyak bertanya masalah umur, yaitu berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya atau maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama, yaitu pada tanggal 25 Desember 2021. Nah, patokan kalian adalah tanggal pembukaan pendidikan, yaitu 25 Desember 2021. Nah, pada saat tanggal 25 Desember 2021 ini, apakah kamu sudah genap 17 tahun 9 bulan minimal umurmu, ataupun kamu sudah genap 22 tahun. Nah, apabila pada tanggal 25 Desember 2021 ini kamu hitung ternyata kamu masih kurang 17 tahun 9 bulan, kurang sehari, kurang 2 hari,
Nah, itu secara administrasi tidak memenuhi persyaratan. Ataupun pada tanggal 25 Desember 2021 ini kamu apakah sudah semaksimal umurmu itu 22 tahun atau genap 22 tahun pada tanggal 25 Desember ini. Apabila lebih sehari, 2 hari, 3 hari, secara administrasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau kalian masih ragu, siapa tahu ada toleransi, ya silakan kalian tanyakan ke agendam atau agen rem setempat. Kemudian poin yang keenam, bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP selama 10 tahun. Jadi Catam Cabang Akmil untuk ikatan dinas pertamanya sama 10 tahun. Poin yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sudah jelas. Jadi tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Poin yang kedelapan, para calon siswa ini harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan jasmani, mental ideologi atau LIPERS, dan psikologi. Jadi tidak ada akademik untuk Bintara ini. Nah, itu dia yang masuk pada poin persyaratan lain. Kemudian untuk poin persyaratan selanjutnya yaitu poin C, persyaratan tambahan. Ini penting juga dan wajib kalian ketahui. Poin pertama untuk persyaratan tambahan yaitu harus ada surat persetujuan orang tua wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, kurang lebih sama untuk semua persyaratan tambahan ini, baik Catam Cabang maupun Akmil. Kemudian yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan bagi yang menggunakan wali, karena beberapa waktu yang lalu untuk masalah perwalian ini kan harus ada surat atau akta perwalian dari pengadilan setempat. Nah, untuk poin 2 ini, untuk yang ditunjuk sebagai wali, ternyata ada sedikit kemudahan lah kita bilang kan. Jadi dia harus ada surat keterangan dari kecamatan. Mudah-mudahan yang bertanya soal ini nonton, jadi bisa lega dia. Kemudian yang ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Nah, ini sudah jelas. Apakah pendidikan di luar negeri ataupun ada pendidikan di dalam negeri tetapi tidak di bawah naungan Kemendikbud. Nah, caranya ya harus mendapat pengesahan. Ya, seperti apa caranya? Apakah mungkin nanti kalian datang ke sana cari informasi bagaimana cara untuk mendapatkan pengesahan dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan setempat. Poin yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik. Ini juga banyak yang bertanya, Bang, saya pernah ditato tapi sudah hilang Bang, sudah saya hapus, apakah bisa mendaftar? Bang, saya dulu waktu kecil pernah tindik Bang, tapi sudah kembali seperti semula, apakah bisa daftar dan bisa lulus? Intinya apabila ketahuan kamu pernah tato ataupun pernah tindik saat pemeriksaan, maka sudah jelas pasti kamu tidak akan lulus. Itu sudah. Kemudian yang kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari pendidikan pertama jika pelanggaran tersebut dinyatakan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Nah, ini cukup jelas. Apabila kedapatan melakukan KKN, maka pada saat seleksi akan dinyatakan tidak lulus walaupun kamu mungkin nilaimu bagus, ataupun apabila ketahuan melaksanakan KKN sekalipun kamu sudah pendidikan, maka akan dikeluarkan. Nah, ini berdasarkan poin 5 ini. Kemudian poin yang terakhir untuk persyaratan tambahan yaitu poin ke-6, memiliki kartu BPJS yang aktif. Nah,
punya BPJS tapi tidak aktif, ya bisa jadi kamu tidak akan lulus administrasi juga. Intinya BPJS dan aktif. Kemudian apakah KIS bisa? Saya sudah tanya, KIS itu bisa. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya, persyaratan khusus, yaitu memenuhi persyaratan atau pemeriksaan uji sesuai ketentuan. Ya, artinya memenuhi persyaratan pada saat diuji untuk administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi atau liters dan psikologi. Nah, itu dia untuk bagian-bagian persyaratan sudah kita dengarkan bersama, dan semoga yang menonton ataupun yang ingin mendaftar bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan yang sudah kita dengar bersama tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada materi seleksi. Tadi persyaratan, sekarang materi seleksi. Untuk materi seleksi calon bintara TNI Angkatan Darat tahun 2021 yaitu meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, litpers atau mental ideologi, dan yang terakhir psikologi. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, Bang, bintara ada akademik tidak? Nah, itu jelas di sini tidak ada untuk akademiknya, kecuali akmil itu sudah pasti ada. Untuk materi seleksi ada 5 materi yang sudah kita dengar bersama tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke jadwal seleksi. Jadwal seleksi ini sangat penting untuk kalian ketahui agar kalian bisa mempersiapkan diri kalian, administrasi dan lain-lain, sehingga pada saat nanti waktunya sudah tiba kalian sudah siap, baik dari segi administrasi, kesiapan kalian dalam menghadapi setiap tahapan seleksi lainnya juga. Untuk jadwal seleksi ini, bintara karena dia ada wanita dan ada pria, maka dibagi 2. Yang pertama adalah untuk reguler pria. Reguler pria daftar online mulai tanggal 1 Januari 2021. Jadi kalian sudah bisa daftar online. Kemudian untuk daftar ulang dan validasi yaitu tanggal 16 sampai dengan 26 Agustus 2021. Jadi bulan Agustus dia baru dimulai validasinya. Kemudian pengecekan awal tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 September 2021. Parade dan pengumuman tanggal 6 sampai dengan 7 September 2021. Kemudian selanjutnya pemeriksaan atau uji administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi MI itu tanggal 12 sampai dengan 18 September 2021. Dan pengumumannya tanggal 22 September 2021. Pembukaan pendidikan tanggal 25 September 2021. Itu adalah jadwal seleksi untuk reguler pria. Selanjutnya kita akan masuk pada daftar seleksi untuk keahlian dan reguler wanita. Nah, ternyata untuk calon bintara tahun 2021 ini masih ada juga dibuka untuk keahlian. Nanti kita akan cari informasinya. Jadi untuk keahlian dan reguler wanita itu sama untuk jadwal seleksinya. Yang pertama yaitu daftar online. Daftar online mulai 1 Januari 2021. Jadi sama. Catam gelombang 1, akmil sama caba itu sama, daftar online-nya tanggal 1 Januari 2021. Kemudian daftar ulang dan validasi tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 2021. Pengecekan awal tanggal 26 Juli sampai dengan 5 Agustus 2021. Pemeriksaan atau uji administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, mental ideologi tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September 2021. Pengumuman tanggal 10 September 2021 dan pembukaan pendidikan tanggal 25 September 2021. Jadi baik itu reguler pria, reguler wanita maupun cabang keahlian untuk pendidikannya sama, yaitu tanggal 25 September 2021. Dan untuk reguler pria pendidikannya akan dilaksanakan di Rindam masing-masing Kodam, sedangkan untuk reguler wanita untuk pendidikannya akan dilaksanakan di Pusdikowat di Bandung sana. Jadi seluruh Indonesia ditampung di situ. Kemudian untuk keahlian ini saya belum tahu untuk pendidikannya di mana, apakah di Bandung sana juga. Nanti kita akan cari informasinya. Nah, itu dia adalah jadwal seleksi untuk
calon bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2021 baik reguler pria maupun reguler wanita serta keahlian. Namun ini hanya sebagai referensi sebab setiap saat bisa saja berubah. Karena itu ya tetap kalian update terus dengan website resmi rekrutmen TNI AD ini khusus untuk bintara, ataupun update terus dengan Army Channel Indonesia, karena apabila ada perubahan maka pada kesempatan pertama Perang Army akan menyampaikan informasi ini pada kalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tata cara pendaftaran. Walaupun sudah banyak yang tahu untuk tata cara pendaftaran baik itu Catam, Cabang maupun Akmil, tetapi tidak dipungkiri masih banyak juga yang tidak tahu. Bang, saya mau daftar bang, tetapi saya tidak tahu daftar gimana dan bagaimana caranya. Nah, untuk tata cara pendaftaran, pertama-tama calon harus mendaftar secara online. Nah, di website resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Kalau kalian tidak tahu cara daftar online-nya, nanti akan saya buatkan videonya, ataupun bisa menonton video saya tentang daftar online tahun 2020, karena pada dasarnya sama saja. Nah, setelah kalian sudah daftar online, nanti kalian akan mendapatkan formulir yang berisi data diri kalian dan persyaratan yang harus kalian penuhi. Nah, kalian print itu, kemudian kalian lengkapi persyaratan yang diminta yang ada di formulir pendaftaran online yang sudah kalian print itu. Nah, kapan kalian akan melaksanakan laporan ke agen atau membawa berkas-berkas tersebut, ini pun banyak yang ditanyakan. Nah, pada saat tanggal validasi atau daftar ulang inilah kalian datang, yaitu untuk reguler pria tanggal 16 sampai dengan 26 Agustus 2021. Nah, pada tanggal 16 sampai dengan 26 Agustus ini silakan kalian datang ke agen DAM atau agen rem untuk melaksanakan validasi ulang. Tentu sudah kalian bawa semua berkas-berkas administrasi itu, karena pada saat validasi ya harus kalian sudah bawa. Apabila mungkin masih ada yang kurang, ya tidak masalah, kalian bawa saja dulu. Yang penting kalian laksanakan validasi dulu, karena masih ada waktu yang akan diberikan untuk melengkapi administrasi kalian. Kemudian untuk yang reguler wanita, setelah mendaftar online dan melengkapi semua persyaratannya, silakan datang ke agen DAM atau agen rem pada tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 2021 untuk melaksanakan validasi ulang. Nah, tentunya administrasinya sudah kalian lengkapi. Apabila masih ada yang kurang, tidak masalah, datang saja dulu laksanakan validasi, karena pasti masih ada waktu yang akan diberikan oleh panitia untuk melengkapi administrasi kalian, karena masih banyak administrasi yang akan kalian lengkapi. Selain administrasi yang kalian bawa dari agen juga, kalian akan mendapatkan beberapa administrasi tambahan yang harus kalian lengkapi. Nanti kalian akan minta tanda tangan orang tua atau mungkin kepala desa. Nah, itu pokoknya banyak yang harus kalian siapkan. Jadi jangan khawatir apabila pada saat validasi tapi administrasi kalian belum lengkap, datang saja dulu. Nanti ada waktu yang akan diberikan panitia untuk kalian melengkapi barengan dengan administrasi tambahan yang diberikan oleh panitia untuk kalian bawa pulang. Kalian tulis-tulis di rumah, kalian minta tanda tangan orang tua ataupun tokoh-tokoh yang ada di daerah kalian. Kalau memang di surat itu butuh tanda tangan kades ataupun lurah ataupun camat, nanti kalian lihat saja nanti. Oke, demikian untuk masalah jadwal seleksi ini, khususnya untuk bintara TNI AD tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang kalian tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin mendaftar, persiapkan diri kalian dari sekarang. Untuk yang butuh tips ataupun panduan-panduan mempersiapkan diri kalian, silakan lihat video-video Bang Army dengan tema tips lulus tes TNI. Nah, ada beberapa video di situ, silakan kalian cek, dan semoga bermanfaat dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Army Channel.